Selamat datang di GSK Farm, konsultan peternakan terbaik bukan dari kata-kata melainkan realitas. Selamat siang nih buat GSK, buat sobat GSK Farm. Ketemu lagi bareng aku Yunisa. Di sini aku mau ajak kalian live selama 5 jam ke depan. Kita mau ngapain? Kita mau bahas-bahas tentang sapi, mau bahas-bahas tentang peternakan atau kesehatan sapi, tentang investasi juga boleh. Terus di GSK Farm ini ada apa aja sih Kak? Di GSK Farm ini ada 3, ada investasi, rekreasi, dan edukasi. Aku jelasin dulu untuk yang investasi. Jadi di GSK Farm ini kalian bisa investasi. Kalian bisa mulai investasi mulai dari 100 juta aja dengan nama program Sultan. Di program Sultan ini kalian bisa mulai dari 100 juta kemudian mendapatkan profit 500.000 per bulan. Bener banget, 500.000 per bulan. Terus di GSK Farm ini aman nggak sih Kak kalau mau invest pakai program Sultan di GSK Farm ini? Pastinya aman banget. Kita jamin 100% aman banget ya guys ya. Karena apa? Karena sudah ada bukti nyata di belakang kalian sapi-sapi kita. Jadi yang mau invest pastinya aman terkendali yang mau invest di GSK Farm ya. Jadi uang 100 juta bisa jadi 500.000 gitu. Berlaku kelipatan ya guys. Misal kalian nih ada uang 200 juta nganggur gitu ya. Kalian invest saja ke GSK Farm. Selama 1 tahun nanti bisa mendapatkan profit 12 juta. Jadi 200.000 jadi 12 juta. Ditambah ya, berarti 12 juta 212 juta 212 juta itu guys. Nanti dalam 1 tahun akan mendapatkan profit segitu. Langsung aja ke GSK Farm. Nanti kita buat MOU biar kalian mau invest di GSK Farm. Jika kalian tertarik nih sama program Sultan, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah DM ke kita. DM ataupun komen ataupun langsung chat di WA, langsung chat di TikTok, langsung chat di Instagram. Boleh banget. Admin kita akan membantu kalian seperti itu di chat yang udah tersedia ya guys. Terus juga bagi teman-teman nih mungkin mau titip sapi ya, titip sapi juga boleh banget nih di GSK Farm. Kalian bisa menitipkan sapi kalian mulai dari 100.000 aja. Untuk dititipin sapi kalian dapat apa aja nih kalau dititipin di sini? Pastinya banyak banget ya. Kalian bisa dapat sapi kalian maksudnya ya dapat makan bisa lebih dari 3 kali sehari, bisa 4, 5, 6 kali per hari ya. Terus setelah itu dikasih vitamin, obat cacing, ada teman-teman kandang yang siap merawat sapi-sapi kalian, terus juga dimandiin, diperiksa. Ada dokter hewannya juga nih guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau sapi kalian kenapa-napa karena ada dokter hewan yang siap membantu sapi-sapi kalian seperti itu. Terus juga ada tim gudang pakan dan juga tim pangan yang siap memberikan pakan yang berkualitas ke sapi-sapi kalian seperti itu. Terus juga ada nih yang paling ditunggu-tunggu nih, sering banget ditanyain sama sobat-sobat GSK Farm, yaitu program mitra usaha. Program mitra usaha ini akan membantu kalian untuk memiliki peternakan impian kalian. Dimulai dari pembuatan kandang, pencarian bibit, terus manajemen kandang, hingga kalian akan dibantu untuk
pakannya juga ya, membantu pakan kalian juga seperti itu. Jadi jangan khawatir nih kalau kalian pengen punya sapi tapi nggak punya waktu juga, atau pengen punya peternakan nggak punya waktu, nggak punya ilmu, langsung aja ke GSK Farm. Kita bantu pokoknya. Mau bikin peternakan atau pengen punya sapi nggak pengen ngerawat, pengen punya peternakan tapi bingung mulai dari mana, langsung aja ke GSK Farm. Kita bareng-bareng belajar, kita menambah ilmu kita dengan ke GSK Farm seperti itu. Terus juga di GSK Farm ini, jika kalian tertarik untuk 3 program tersebut, kalian bisa langsung DM atau komen atau langsung WA kita. Terus juga nih yang terpenting, kita juga jualan sapi grosir maupun satuan dengan harga termurah. Harga mulai dari 15 juta aja udah usia 4 bulan. Harga udah 15 juta. Start dari 15 juta bisa sampai langsung pengiriman gratis ke seluruh Jawa. Mau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, gratis semua. Gitu guys. Jadi mulai harga 15 juta aja. Usia 4 bulan. Berat badan di 250 hingga 350. Kalian bisa nego, mau harga lebih murah langsung aja nego ke GSK Farm. Seperti itu. Jadi sapi-sapi di kita bisa dilihat ada di YouTube, ada di TikTok. Kalau mau nyari informasi tentang jenis-jenis sapi kita, bisa dilihat di TikTok, bisa dilihat di IG, atau teman-teman langsung aja DM kita mau nyari sapi harga berapa, nanti langsung disabilin sama admin gitu guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir, kita akan membantu semua kebutuhan Anda, mulai dari beli sapi, titip sapi, mau investasi, mau jadi mitra usaha, kita bantu kalian pokoknya ya. 24 jam admin kita. Terus juga kalau mau ke sini setiap hari buka sampai jam 5. Sampai jam 5, mulai dari jam 8 ya. Yang mau ke sini, mau nego, boleh banget langsung ke GSK Farm. Terus juga jangan khawatir yang mau ke GSK Farm, kita di sini juga menyediakan rekreasi. Bagi teman-teman mau ngajak saudara, mau ngajak temen, mau ngajak pacar, boleh banget ke GSK Farm. Di sini kita HTM free. Di garis bawahi lagi, HTM kita free, gratis. Mau ngajak sekeluarga boleh, mau ngajak camping satu keluarga boleh. Di sini kalau kalian pengen camping tapi bingung mau nyari makan di mana, nggak usah khawatir. Di GSK Farm menyediakan warung yang bisa kalian kunjungi ya guys. Jadi kalian langsung aja ke GSK Farm, mau rekreasi boleh, mau apalagi nih, mau melihat cara berternak sapi di GSK Farm boleh banget. Mau lihat apa lagi nih, mau lihat teman-teman yang sedang sedang mengurusi hewan ternak juga boleh banget, atau mau menambah ilmu tentang hewan ternak atau tumbuh-tumbuhan yang ada di sini juga boleh banget. Itu juga di sini bukan hanya ada sapi, di sini ada beberapa hewan, contohnya ada ayam, ada bebek, ada kelinci, terus juga tumbuh-tumbuhan di sini ada banyak banget, ada jambu, manggis, ada durian, nangka, mangga, banyak banget guys di sini. Di sini bisa membantu kalian memperkenalkan kepada anak tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewanan yang ada di sekitar kita. Jadi kapan lagi nih kalian bisa rekreasi dengan HTM free. Free pokoknya guys, kalau kalian ke sini tuh gratis. Terus juga kalau kalian mau belajar atau edukasi nih, edukasi mungkin dari sekolah-sekolah atau dari kelompok belajar manapun, mau ke sini mau belajar tentang sapi, mau belajar tentang hewan ternak, mau belajar tentang manajemen kandang, boleh banget nih ke GSK Farm. Dibantu, kalian akan dibantu bersama tim ahli kita. Ada dokter hewan, ada tim pakan, ada tim kreator. Pokoknya kalau kalian ke sini mau belajar, kita open 24 jam ya guys ya.
Tapi kalau untuk dibukanya sampai jam 5 sore aja ya, setiap hari jam 5 sore. Bagi kalian sekolah yang mau ngadain karya wisata, boleh banget nih ngirim proposal ke kita ataupun langsung chat ke kita, nanti kita jadwalin. Boleh banget, satu sekolah, satu RT ke sini boleh banget. Terus lokasi kita juga strategis, sangat luas, parkiran ada, makanan ada, terus juga ada tim edukator yang banyak banget. Jadi kalian mau bertanya apapun akan dijawab dengan para tim kita. Kalian mau bertanya seputar sapi, kami akan jawab. Kalian mau bertanya seputar hewan ternak lainnya, kita juga bisa bantu jawabin pertanyaan kalian. Pokoknya kalian ke sini langsung aja chat kita. Langsung aja chat kita. Juga nih bagi teman-teman mungkin yang mau mempelajari breeding, mau mempelajari inseminasi, atau mau mempelajari sistem kandang yang ada di sini, boleh banget nih, boleh banget. Langsung aja, di kita juga udah ada tim-tim ahli. Mungkin teman-teman kebingungan sapinya lagi sakit atau sapinya sedang nggak doyan makan nih, langsung aja ditanyain di DM ke kita. Terus juga aku mau jelasin nih tentang kenapa sih ngarit itu ada jamnya guys. Ternyata fun fact-nya, ngarit atau mencari rumput itu ada jamnya. Lebih baik dilakukan di jam saat matahari sedang berada di atas kepala, sekitar jam 9 sampai jam 2 siang. Karena apa? Karena cacing-cacing itu kan kalau pagi hari itu naik guys, naik ke atas. Nah, waktu di siang hari mereka akan turun. Jadi kan kalau kita nyari rumput itu kan diambil kan atasnya. Nah, itu biar cacing-cacingnya tidak ikut seperti itu. Kan itu juga untuk kesehatan sapinya biar tidak terkena cacing. Jadi itu salah satu cara nih yang bisa dilakukan. Karena itu penting ya guys. Jadi jangan asal ngambil daun buat sapi. Ada jamnya guys, lebih baik saat matahari di atas kepala, seperti di jam 9, 10, jam 11, 12 sampai jam 2 seperti itu. Jangan terlalu sore, jangan terlalu pagi biar rumput yang dihasilkan bebas dari cacing seperti itu. Terus juga nih di GSK Farm dikasih makan apa aja, di GSK Farm dikasih makan comboran dan hijauan seperti itu. Jadi comboran kita resepnya itu ada ampas tahu, setelah itu ada tetes tebu konsentrat, dikasih ini guys, dikasih jagung rebus, dikasih kacang hijau untuk menambah protein dalam pakan sapi seperti itu. Setelah itu dicampur jadi satu, ditambah mineral dan molase biar memberi rasa dan aroma kepada sapi. Untuk yang masih pedetan dikasih susu guys, dikasih susu biar konsumsi susu pedetannya gitu. Terus juga kita makan pakai rumput, ada rumput, ada tebon jagung, terus juga kadang pakai jerami nih yang sering nih. Kalau sekarang kan musim panen, kita memanfaatkan musim panen padi untuk makanan nih. Jadi kan kan ada sisa kan, namanya sisa atau limbah padi. Itu bisa nih dibuat makan untuk sapi-sapi kalian. Jadi sapi-sapi GSK Farm ini memanfaatkan yang ada guys. Pakai tebon jagung juga, tapi tebon jagung harus digiling guys. Digiling kurang lebih satu panjang segini atau satu pohon digiling menjadi 7 atau 8 bagian untuk memudahkan sapi ya guys. Jadi sapi itu lebih gampang mengunyah ataupun memproses itu biar masuk ke dalam gitu Pak. Gitu guys. Jadi mempermudah lah kita di sini. Terus juga teman-teman yang mau nyari sapi-sapi di kita yang sebelah sini nih. Sebelah sini kita start di harga 29 juta. Ada pegon, ada pegon, ada simental, ada limosin dengan usia udah powel 1,5 tahun ya guys sebelah sini. Terus juga
Di sini tingginya udah 150-an. Bobotnya hampir 500. Yang sebelah sini di harga 29 juta aja. Udah sampai ke rumah kalian nih. Udah bisa sampai ke rumah kalian di harga 29 juta aja. Yang sebelah sini di harga 20 juta. Ada banyak nih yang harga 20 juta. Langsung aja kalian minta di spill nomor berapa. Di sebelah sini harga 20 juta, usianya 78 bulanan. Usia 78 bulanan, limosin simental ya. Limosin simental. Untuk berat badan mereka di angka 400 dan tinggi badan 140 ya guys. Di sebelah sini nih. Yang sebelah sini di 29 juta, yang sebelah sini di 20 juta. Langsung aja nego ke admin. Kita bantu nyari harga paling murah buat teman-teman pokoknya. Kita bantu kalian buat cari harga yang paling murah. Kita mau bantu kalian menjadi peternak sapi guys. Jadi buat kalian yang mau dibantu jadi peternak sapi, mulai dari nyari bibit, nyari kandang, atau mau nyari atau bingung nih tentang manajemen kandang, bisa langsung hubungi kita. Kita bantu kalian dari awal. Dari awal guys, kita akan bantu kalian. Buat teman-teman nih, kan sekarang lagi musim hujan. Jadi kan mungkin musim pancaroba tuh banyak banget ya penyakit yang bisa menimpa hewan kalian. Jadi dipastikan hewan kalian memiliki stamina yang tinggi ya, dengan memberikan makanan yang bergizi, terus juga diberikan vitamin biar sapi-sapi kalian tetap mau makan ya guys. Terus juga dilihat lagi nih tentang kondisi-kondisi sapi. Mungkin di musim hujan ini sapi males makan ya guys. Mungkin kalau sapi males makan atau lemes, bisa langsung hubungi dokter hewan terdekat kalian. Jangan dibiarkan kalau sapi kalian lemes dan tidak mau makan, jangan dibiarkan. Langsung aja hubungi dokter hewan terdekat kalian. Atau mau konsultasi ke GSK Farm juga boleh banget. Konsultasi di GSK Farm bisa langsung chat kita di WA. Chat kita di WA atau langsung DM di Instagram, di IG, ataupun di sini komen. Nanti kita akan bantu kalian guys. Jadi yang bilang ke dokter hewan mahal nggak usah bilang ke dokter hewan mahal. Kita bisa bantu kalian, ataupun kalian bisa cari solusinya ada di YouTube kita yang atas nih. Kita sering banget nge-share ke teman-teman gimana caranya menangani sapi dengan berbagai macam penyakit seperti kembung, terus juga penyuntikan obat cacing, makan obat cacing, atau saat sapi gak mau makan diare. Kita sering banget nge-share nih. Jadi dicari aja di atas, atau mungkin kalian gak ketemu nih videonya, udah tak ublek-ublek, langsung aja chat ke kita. Kita bantu hewan ternak kalian. Yang pastinya di sini masih free ya, bebas konsultasi sepuasnya. Langsung aja chat WA guys. Buat teman-teman juga yang ada di luar kota, kalian jangan khawatir. Kalian jangan khawatir kalau yang ada di luar kota. Kita akan membantu kalian juga. Misal mau beli, kita antar nih, kecuali bebas ongkir di Jawa. Mau Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kita akan mengantar sapi jika kalian membeli di kita. Terus juga kalian bisa titip sapi di kita untuk Idul Adha nih. Kalian pantengin di tanggal-tanggal kembar. Di tanggal-tanggal kembar tuh sering banget diskon. Dipantengin aja guys, sering banget diskon, apalagi diskon 11%, 12 hingga 10%. Terus juga diskonnya itu gratis titip sapi loh guys di tanggal kembar. Diingat di tanggal kembar pokoknya kita ada gratis titip sapi hingga Idul Adha. Jadi beli di tanggal kembar, dititipin sampai Idul Adha. Jadi kalau kalian beli di Idul Adha harganya lebih murah dan juga gratis titip sapi. Bisa dilihat sapi-sapi di GSK Farm jika dititipin di sini akan diurus dengan teman-teman yang sudah profesional banget. Terus juga bagi teman-teman nih yang nyari sapi-sapi super atau sapi-sapi bakalan super, boleh banget ke GSK Farm. Di GSK Farm banyak banget sapi-sapinya. Mau nyari yang super ada, mau nyari sapi PO ada guys. Sapi PO di GSK Farm tuh yang sapi gede putih ada, mau nyari sapi Malbor ada. Aku jelasin ya, di GSK Farm ada
macam jenis sapi. Ada sapi PO nih, yang nggak tahu sapi PO. Sapi PO tuh sapi putih yang bisa menjadi gede, yang untuk transportasi di zaman dahulu kala itu bagus banget nih. Yang ada punuknya di atas, sapi warna putih atau sapi Brahman. Nah itu sapi PO itu biasanya orang Jawa nyebutnya sapi Brahman. Kita ada guys, ada 4 ekor nih. Mungkin mau nego, langsung aja chat kita. Terus juga ada sapi pegon, banyak guys sapi pegon di sini. Yang hitam tuh, hitam situ juga sapi pegon, pegon abu-abu juga ada di kita nih. Mau nyari sapi pegon, monggo, langsung aja nego. Terus juga ada sapi karolis, karolis nih, karolis yang terpenting. Ini sapi langka guys, sapi langka kayak bule, matanya putih, badannya berwarna bule. Ada sapi simental nih, yang paling sering dicari nih, yang paling sering dicari sama sahabat GSK Farm nih, sapi simental yang kepalanya ada putih, badannya besar, itu bisa simental. Ada limosin nih, limosin mana nih? Ada limosin yang kribo-kribo tuh, namanya kribo. Sebelah situ ada limosin yang calon gede-gede, calon super tuh limosin. Terus juga mau nyari apa nih? Brangus kita ada, brangus. Mau simental Malbor kita ada. Semua jenis sapi kita ada. Langsung aja DM ke kita. Langsung cek harga biar lebih cepet guys. Ini adalah pemberian makan menggunakan kebun jagung ya guys. Kita lihat pemberian makan dengan kebun jagung. Nih teman-teman, ini kebun jagung yang udah dipotong. Seperti yang kemarin-kemarin nih pernah sering yang sebelah sini makan tepung jagung. Kita lihat kandang sebelah nih makan apa di sini. Kita lihat nih kandang sisi sini lagi makan tepung jagung. Di sini kita lihat kandang sebelah kanan makan apa nih. Kita lihat dulu pemberian tepung jagung. Kita lihat pemberian tepung jagung bagi teman-teman. Nah, kalau tepung jagung gini hijauan ini teman-teman suka banget nih. Teman-teman kita tuh suka banget sama tepung jagung, lahap sekali makannya kalau dikasih tepung jagung deh. Terus yang itu selalu ke atas ya, suka banget kalau naik ke atas tuh sapinya tuh. Nah ini juga lagi ngasih tepung jagung. Kita lihat nih pemberian tepung jagung ke teman-teman kita. Bukan bisa dilihat kok dikasih tepung jagung tuh mereka suka banget guys. Mereka tuh suka banget kalau dikasih tepung jagung tuh. Dan sebelah sini dikasih makan comboran guys. Tuh bisa dilihat dikasih makan comboran. Lahap-lahap sekali nih. Jadi nanti gantian guys. Sebelah sini dikasih makan comboran, sebelah sana dikasih makan tebon, yang sebelah sini tebon, yang sebelah sana comboran. Jadi bergantian seperti itu. Bisa dilihat nih. Tadi ada penjelasan perut kembung ya. Kalau perut kembung itu enggak simetris guys, berat di bagian kiri. Tapi kalau dua-duanya besar gini, ini bukan sapi kembung, tapi sapi gendut ya. Tuh bisa dilihat tuh. Ini bukan sapi kembung ya, ini sapi gendut soalnya badannya simetris. Antara kanan dan kiri ini simetris sekali ya. Bisa dilihat nih sampai menggusul-gusul gitu guys. Nah, nih dia ini suka banget makan pakai
comboran. Ini bisa makannya 2 kali lipat dari sapi-sapi yang ada di sini nih. Ini namanya si Samson nih. Namanya si Samson, makannya banyak sekali nih. Paling banyak nih makannya di sini nih. Nanti kita lihat dikasih makan pakai comboran. Tuh guys, di sini juga ada durian guys. Tuh, bagi teman-teman yang mau ke GSK Farm, mau berwisata, nggak cuma ada hewan. Nggak cuma ada hewan di sini guys, ada tumbuhan, ada durian, ada manggis. Tuh, duriannya tuh udah siap dipanen. Jadi teman-teman yang mau ke sini bisa manen bareng-bareng nih. Tuh. Ini di sini lagi makan menggunakan comboran. Ini guys, suasana kandang di GSK Farm selesai hujan. Suasananya enak banget nih. Buat teman-teman yang mau ke sini dipersilahkan. Kita buka sampai jam 5 sore ya, yang mau menikmati kegiatan setelah pulang, setelah hujan sore-sore gini, boleh banget nih langsung aja ke kandang kita. Buat janjian dulu sama admin ya guys yang mau ke sini. Guys, proses pembersihan kandang. Jadi kandang kita dibersihkan setiap hari, setiap sore dan pagi ya, 2 kali sehari. Bisa dilihat dibersihkan setiap hari guys, sapi-sapi yang ada di GSK Farm. Bukan cuma kandangnya tapi sapinya juga guys dimandikan. Tuh dimandikan, kita hanya kandangnya guys, tapi sapi-sapinya sudah dimandikan ya. Hai Bacinta kehidupan nih, di ini emang lagi musim penghujan ya guys. Untuk teman-teman dijaga kesehatannya, terus juga untuk ternak-ternaknya juga harus dijaga kesehatannya ya, biar tidak cepat sakit juga. Disuntik vitamin juga buat teman-teman. Mungkin sapinya langsung aja hubungi dokter hewan sekitar Anda atau tim kesehatan sapi, tim kesehatan hewan ternak, boleh banget dihubungi nih untuk menjaga kesehatan hewan ternak kalian. Karena memang sekarang lagi cuacanya nggak menentu ya guys. Jadi siang panas, jam-jam 2 gitu udah hujan. Jadi kayak perubahan yang sangat drastis itu bisa membuat sapi juga, bukan cuma sapi, kita juga pasti sering kayak sakit-sakit meriang gitu kan. Jadi dijaga kesehatannya guys. Buat teman-teman juga mungkin mau ini guys, atau kalian mau mencoba investasi ke GSK Farm juga boleh banget, langsung aja hubungi kita, hubungi admin, kita bantu. Oh iya guys, di sini aku mau jelasin kalian tentang poel, sapi poel ya. Nih yang sering tanya sapi poel itu apa? Sapi poel itu proses pergantian gigi, di mana sepasang gigi seri telah berganti menjadi gigi permanen. Seperti itu ya. Jadi jika gigi belum poel itu kemungkinan usia 1 sampai 8 bulan. Jika gigi sudah poel 1 kemungkinan umurnya 8 sampai 1,5 tahun. Kalau udah poel 2 kemungkinan 1,5 hingga 2 tahun. Benar banget. Jadi dilihat nih guys, kalau kalian mau melihat gigi poel bisa langsung dibuka mulutnya, dilihat giginya tuh. Bisa lihat umur sapi juga nih. Jadi kan nggak usah khawatir, bisa melihat umur sapi lewat gigi poel. Langsung aja. Terus juga nih, mungkin kalian bisa mengetahui bobot sapi itu lewat diukur ya guys, diukur tinggi sama lingkar perut untuk mengetahui bobot sapi gitu. Jadi di GSK Farm ini juga rutin pengecekan tinggi badan sama lingkar badan sapi nih untuk mengetahui umur-umur
sapi yang ada di GSK Farm. Jadi mudah banget kan bagi kalian yang mau nyari, yang mau mengetahui umur sapi, mudah banget nih. Dan juga mau mengetahui bobot sapi juga mudah dengan dua cara yang udah aku jelasin tadi. Kalian bisa melihat channel YouTube kita nih buat lebih lengkapnya. Channel YouTube kita banyak banget nih manfaat oil gigi atau mengukur sapi itu ada di channel YouTube kita. Langsung aja di scroll ke atas. Aku mau jelasin kandang yang di belakang nih. Kenapa kok kandangnya besar? Itu namanya kandang umbaran ya guys yang di belakangku. Jadi mereka diumbar bebas ke sana kemari. Di kandang umbaran itu cocok banget bagi kalian yang pengen menghemat biaya untuk pembuatan kandang, yang pengen banget hemat biaya, bisa banget pakai yang namanya kandang umbaran kita yang ada di belakang nih. Contohnya yang ada di belakang tuh. Jadi kalian yang punya lahan banyak, terus juga pengen punya sapi banyak, atau pengen ngeramut sapi banyak, bisa banget bikin kandang yang ada di belakang. Lebih mudah, murah, dan manfaatnya banyak banget. Itu bisa untuk sebagai sarana perkawinan untuk sapi juga bisa nih. Di kandangnya belakang itu namanya kandang umbaran. Untuk breeding juga bisa. Kandang umbaran itu sangat menghemat biaya pembuatan kandang, pakan, dan tenaga kerja. Kandang umbaran itu kandang sapi secara ekstensif dengan menggunakan metode umbaran di siang dan malam hari. Jadi mereka diumbar dari pagi sampai siang guys. Manfaatnya nih dari biayanya sangat murah, kepadatan. Kalian ini bisa hingga banyak banget loh guys. Sapi-sapi yang bisa diumbar di kandang umbaran itu bisa sampai 100-200 sebian sapi ya guys. Terus juga bisa memanfaatkan pakan sapi yang ada di sekitar nih, kayak tumbuh-tumbuhan yang ada di kandang umbaran nih bisa nih dikasihkan ke sapi nih, kayak yang ada situ pohon manggis atau pohon durian itu daunnya bisa dibuat makan. Terus juga cuma kekurangannya tuh misal saat dikasih makan kayak dikasih comboran itu, mereka itu kayak memiliki sifat ini guys, sifat berebut. Jadi siapa yang paling kuat yaitu yang bisa mendapatkan makan. Jadi kayak tidak merata pemberiannya. Terus kita juga nggak bisa ngontrol nih kenaikan bobot sapi itu berapa. Terus juga eh ini juga ya, kalau untuk kandang umbaran ini kan misal ada penyakit itu terserangnya lebih cepat mereka itu. Jadi lebih terserang cepat gara-gara kandang umbaran tuh, karena kan berdempetan ya. Terus juga kesana kemarinya kita tidak bisa ngawasi. Jadi mereka yang misal terkena penyakit nih, terus menular ke sapi yang satunya, kita nggak bisa ngawasi guys. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman mungkin kandang umbaran itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi tinggal kalian aja nih mau cari kandang yang seperti apa modelnya, atau mau nyari umbaran juga boleh, tapi dipikir lagi kekurangan-kekurangan yang udah aku sebutin tadi. Hai pecinta kehidupan, kembali lagi nih sama aku dan Pak Dr. Faisal. Di sini kita mau membahas seputar kesehatan hewan ternak, seputar sapi ataupun seputar peternakan-peternakan atau kesehatan juga bisa ya. Nah, di sini kita mau membahas seputar kenapa sapi kembung ini dok bisa mengeluarkan api dari dalam perutnya? Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas nih, karena banyak sekali di TikTok, di YouTube, dan di Instagram tuh sapi sering kayak kembung terus bisa mengeluarkan api. Mungkin penjelasan ilmiahnya nih dok. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Di sini sedikit saya akan sharing mengenai ya yang ramai di YouTube, Instagram, TikTok ya. Kalau ada ungkapan sapi yang kembung bisa mengeluarkan api. Nah ini saya jelaskan mungkin secara teknis dan secara
fisiologisnya dari segi kondisi yang terjadi pada sapi yang kembung. Jadi pertama kita bahas dulu mengenai sapi ataupun ternak ruminansia atau yang berlambung ganda ya, misalnya lambungnya banyak, kayak sapi, kambing, domba, kerbau itu kan mempunyai 4 lambung. Jadi di situ memang sudah dimodifikasi oleh sang pencipta bahwa karena memang makanan utama dari ternak ruminansia itu adalah rumput-rumputan atau hijauan. Nah ini yang beberapa mungkin kejadian kembung ini bisa terjadi, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan ya jadinya kembung. Yang pertama adalah bahwa ya sapi itu makannya terlalu banyak dari yang tidak semestinya, karena memang sebenarnya ternak ruminansia atau sapi kita ini kan makan makanan dari rumput-rumputan, hijauan ya. Cuman karena memang dengan keterbatasan sumber daya alam rumput yang mungkin pada saat kemarau sulit untuk didapatkan rumput-rumputan segar atau rumput-rumputan hijauan, akhirnya peternak memberikan pakan yang timbangannya tidak sesuai anjuran yang disarankan ya. Hijauannya berapa persen, comborannya berapa persen. Nah itu yang kadang juga menyebabkan sapi ini gampang sekali terkena kembung. Walaupun juga ya pada saat-saat tertentu juga, saat seperti sekarang pancaroba ini, di mana peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan, kan banyak mulai tumbuh rumput-rumputan baru, alam ataupun yang ditanam sendiri dari peternak, yang kadang bisa menyebabkan kembung ini karena satu bahwa pakan yang diberikan memang mengandung protein yang tinggi, tapi tidak dilayukan dulu misalnya, dilayu-layukan dulu. Jadi begitu ambil rumput langsung dikasihkan ternaknya tanpa diangin-anginkan dulu biar kadar airnya itu bisa turun. Jadi memang sarankan kalau kita memberi pakan hijauan itu, seandainya kita ambil dari pertanian atau ladang tanaman rumput, ya kalau bisa jangan langsung dikasihkan ke ternak kita karena kadar airnya masih terlalu tinggi. Jadi kalau mungkin babatnya atau ngaritnya pagi, ya mungkin sorenya dikasihkan. Kalau sorenya nanti babat lagi untuk besok paginya. Jadi beri kesempatan agar hijauan itu enggak langsung diberikan karena resikonya itu kadar air terlalu tinggi bisa menyebabkan kembung. Jadi kalau bisa dilayu-layukan dulu dan cara menaruh hijauan itu juga ada teknisnya, tidak sekedar ditampung di dalam gudang, dibiarkan rebahan gitu ya. Kalau bisa sih berdiri, dalam kondisi berdiri. Jadi air itu kan mempunyai sifat mengalir ya ke tempat yang lebih rendah. Jadi kemungkinan untuk turun ke bawah. Jadi batangnya yang di bawah diberdirikan, diusahakan berdirikan. Itu salah satu juga upaya untuk menghindari kadar air yang terlalu tinggi. Lebih baik di atas itu waktu naruh di tempat. Iya, di gudang itu menghadap ke diberdirikan. atas. Diberdirikan dan ya sekali lagi juga karena kadar air yang terlalu tinggi juga disarankan untuk mengambil rumput-rumputan yang jangan terlalu muda, karena
karena rumput-rumputan segar yang masih terlalu muda itu cenderung kadar airnya lebih tinggi. Jadi ya benar-benar yang sudah siap panen untuk diambil rumput itu ya sudah tua dan mulai naruh di gudangnya juga sesuai syarat tadi, dilayu-layukan dengan diberdirikan sebelum dicoper atau diberikan langsung ke peternak ke ternak. Nah, kembung ini ya memang juga banyak disebabkan juga karena daun-daunan yang memang terdiri dari kadar protein tinggi ya, kayak daun kacang-kacangan itu juga akan sangat riskan untuk terjadinya kembung. Jadi selain rumput-rumputan, biasanya peternak mengambil limbah pertanian lain seperti daun kacang, daun leguminose itu juga bisa ya, kaliandra atau pete ya, tanaman pete-petean itu juga mempunyai kadar protein yang tinggi sehingga juga itu bila diberikan berlebihan ke ternak kita bisa menyebabkan kembung. Itu salah satunya juga penyebab kembung. Dan yang kembali lagi masalah tadi kadang kebiasaan di musim kemarau yang mana imbangan antara hijauan dengan comboran itu hampir mendekati sama walaupun masih lebih banyak hijauannya. Nah, mestinya porsinya kan lebih sedikit lagi kalau comboran itu mungkin 70 hijauan, 30%-nya comboran. Ya itu mestinya yang disarankan. Tapi karena kemarin sudah hampir 60% hijauan, 40% konsentrat atau comboran, saking mungkin menjadi kebiasaan biar cepat gemuk, kasih comborannya tetap walaupun sekarang sudah musim hujan, sudah banyak melimpah tanaman hijauan, tapi tetap imbangannya juga terlalu banyak ya dengan comborannya itu juga meningkatkan resiko terjadinya kembung. Itu salah satu penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan ternak kita menjadi kembung. Nah, mungkin ditandai dengan di sini memang ada beberapa ekor sapi yang kelihatannya perutnya besar semua. Tapi beda nanti antara sapi kembung dengan sapi gendut itu beda. Nah, di sini kalau sapi gendut ya walaupun perutnya membesar itu kalau kita lihat dari belakang itu simetris, jadi gendutnya simetris ke kanan pun besar, ke kiri juga besar. Tapi kalau itu karena kembung biasanya hanya di sebelah kiri karena lambungnya sebelah kiri. Nah itu yang mungkin bisa ditunjukkan dengan di depan kita ini ada sapi yang gendut, bukan kembung, gendut. Bisa dibalikkan ke depan kita ini ada sapi yang sepertinya kayaknya kembung ya, tapi sebenarnya dia karena memang dia kebiasaan makannya bagus, makan banyak, jadi perutnya besar dibanding yang lain. Tapi dia tidak kembung, artinya dia simetris antara yang kanan sama yang kiri sama aja. Yang depannya ini juga ya dok, bukan kembungnya. Bukan. Terus yang Carolais yang putih itu depan tembok. Nah, ini guys, yang pegon juga. Pegon juga itu bukan kembung, tapi karena memang perutnya kelihatan simetris, baik ke kirinya atau sebelah kanannya. Nah, itu tidak dikatakan kembung. Dan kalau dilihat dari tingkah lakunya si sapi, kalau sapi kembung itu cenderung diam, napasnya karena kalau ini masih aktif melakukan gerakan-gerakan seperti biasanya. Jadi bukan kembung ya dok? Bukan. Itu untuk membedakan. Mungkin juga bisa nanti di video kita yang sudah pernah tayang bisa dicek lagi. Ada sapi kembung ya dok? Katanya bisa mengeluarkan api. Ya. Sapi kembung bisa mengeluarkan api dok. Sebenarnya mekanisme kembung ini kan memang
terjadinya penumpukan gas ya, baik itu gas CO2 maupun gas metana yang istilahnya efek dari makanan-makanan yang berlebih ataupun yang terlalu kadar proteinnya tinggi ataupun timbangan comboran yang terlalu ekstrim juga. Nah ini kan mekanismenya karena terbentuk gelembung-gelembung udara, baik itu karbon dioksida maupun gas metana, ini akan semakin banyak terbentuk di dalam perut sapi ini, di lambung sapi ini, itu akan menekan jalan keluar ke saluran pencernaan selanjutnya, sehingga akan nampak perut itu akan semakin membesar terus. Kalau sudah, saya pernah menangani juga, sudah jadi perutnya bulat tapi ya memang benar-benar kembung, bukan bulat yang gendut tadi ya. Yaitu dengan ditandai sapinya gelisah, nafasnya terengah-engah dan sudah mulai ambruk, tidak bisa berdiri. Ya itu kita lakukan trokat ya, karena memang sudah kita upayakan penanganan secara tradisional dengan pemberian minyak kelapa ataupun minyak kayu putih dengan dosis yang sudah saya jelaskan di YouTube itu, masih belum mempan, 2 kali dikasih belum membaik juga dan masih perut itu membesar. Akhirnya ya tindakan terakhir sebelum terlambat kita lakukan trokat atau pakai alat trokat namanya, penusuknya jarum yang memang sudah didesain. Jarumnya itu terdiri dari 2 bagian, antara yang untuk menahan nanti lubangnya tidak tertutup sama jarum penusuknya itu. Nah ini trokatnya ada sebenarnya di klinik tapi belum saya bawa. Nah itu ya mekanisme mengapa seperti disampaikan di YouTube atau TikTok atau Instagram, sapi mengeluarkan api kalau kembung, yaitu tadi mekanisme mengeluarkan api artinya sebenarnya bukan apinya tiba-tiba muncul langsung, ya harus dipantik ya istilahnya, kasih korek atau kasih apa. Jadi trokat itu tadi bisa dari saluran trokat tadi dikasih api gitu. Ya artinya ya kayak orang merokok, depannya di pantik apa korek api gas itu ya. Nah, ini ya timbul api. Jadi ya memang karena gas metana ya, CH4, kemudian rumus kimianya ini yang gampang terjadi api ya, dia sumber fermentasi yang akhirnya mengeluarkan gas metana ini yang sifatnya mudah terbakar. Sampai gas CO2 juga gitu. Nah, kalau mekanisme inilah yang akhirnya sebenarnya dimanfaatkan oleh teknologi pengolahan kotoran sapi menjadi biogas. Kalau kita tampung di dalam penampungan tertentu, kasih air, kemudian dibiarkan beberapa jam atau sampai beberapa hari dengan kondisi benar-benar rapat ya, ngopos ya, itu bentuk gas metana ini. Nah, inilah yang akhirnya bisa digunakan sebagai biogas yang sebenarnya bisa juga dimanfaatkan untuk pengganti LPG. Bisa. Tapi ya itu memang memerlukan sistem pembuatan biogas ini yang lebih detail dan lebih modern lagi, walaupun secara tradisional pun bisa kita langsung buat seperti itu, karena saya juga melihat di YouTube kotoran sapi ditampung di dalam suatu wadah kedap udara, kemudian disalurkan pembuangannya itu. Jadi seperti di depan ini ada selang seperti ini yang ada dan dinyalakan ya keluar api ya, sama gitu. Jadi bukan sapi kembung terus mengeluarkan api, pasti mengeluarkan gas ya, gasnya ini yang mudah terbakar oleh api, namanya gas metana ini. Itu yang mungkin saya jelaskan secara mudahnya seperti itu. Jadi bukan ya ungkapan sapi kembung bisa mengeluarkan api.
kalau mengeluarkan gas, ya betul, ya gasnya ini yang mudah terbakar oleh api, makanya setelah gas kembung itu kita pantik dengan korek api, ya akan seperti timbul api dari dalam perut si sapi. Itu mungkin penjelasan secara medis ataupun klinis seperti itu. Mungkin bisa dijelasin juga dok, yang sedang ramai ini dok, seputar sapi dikasih makan pakai martabak. Oh ya, Karena kan ada salah satu video seorang guru yang menanyai muridnya, sapi makannya apa, terus muridnya jawab martabak, terus juga si gurunya membuktikan dengan memberi makan martabak, ternyata sapinya mau. Nah, itu komentar dokter seputar ilmiahnya nih, sapi makan martabak nih. ya. Kembali lagi, kalau sapi ini sebenarnya kan sifatnya adalah sebagai omnivora atau pemakan tumbuhan. Ya, kita tahu martabak itu kadang juga ya terdiri dari sayur-sayuran, dari yang istilahnya ya tetap dia Martabak mempunyai. manis dok masalahnya. Oh, martabak manis. Iya, pakai keju coklat. Oh ya, ya namanya juga sapi ya. Aroma Kadang, dari margarin mungkin wangi Iya, gitu. ada aroma-aroma yang penasaran, dia bikin penasaran. Ini aromanya kayak enak. Karena sapi yang kadang kasih buah-buahan, baik kulitnya atau apa ini nggak mau karena ada rangsangan bau, bau yang menurut sapi ini, wah ini pasti makanan lezat. Ya, akhirnya dimakan juga. Tapi ya pada intinya nggak masalah, itu kan sama dengan martabak ini kan ya sama dengan comboran apapun dengan bahan-bahan yang biasa kita berikan ya. Nah, mungkin limbah roti, limbah tepung ataupun PKK atau pekatul atau bungkil kedelai yang istilahnya gandum juga polar itu kan ya bagian dari penyusun martabak itu. Kalau martabak memang dibuat dari tepung terigu. Nah, terigunya ini kan berasal dari gandum. Nah, gandum ini memang ya seperti beras ya, apa padi itu jadi gabahnya diolah jadi beras, ada juga yang jadi sekem. Nah, yang jadi beras itu jadi tepung, bisa jadi nasi, atau tepung beras juga bisa. Sama dengan gandum itu, bahan penyusun martabak itu kan dari gandum, dari terigu. Nah, terigu ini patinya ya jadi terigu itu, ampasnya atau kulitnya itu jadi namanya polar, ya, seperti dedaknya gandum itu. Jadi sama sebenarnya ya makanan yang bisa diterima oleh sapi juga, walaupun bentuknya sudah menjadi makanan favorit kita juga, martabak itu, martabak manis ya. Tapi kalau dari kandungan kacang, keju sama coklatnya ini mungkin bisa bikin sapi diare Ya, gitu mungkin ya gitu. karena mungkin kalau jumlahnya sedikit dan itu hanya sekali-sekali, mungkin tidak akan bisa, kemungkinan besar menimbulkan masalah kembung ya. Tapi ya kalau jumlahnya sedikit paling ya udah sekali makan udah habis ya, mungkin tidak akan banyak mempengaruhi kondisi lambung sapi. Tapi kalau itu diberikan terus-menerus karena menjadi limbah dari suatu industri mungkin yang mana kadar proteinnya juga terlalu tinggi dan jumlahnya nanti diberikan ke ternak kita melebihi takaran ataupun asupan kebutuhan yang mestinya, ya akhirnya ya bisa memang memicu terjadinya kembung itu tadi. Jadi dua materi itu terjawab ya, artinya kembung itu yang bisa mengeluarkan api dan martabak yang dimakan oleh sapi pun ya itu bagian dari bisa buat kembung biji-bijian ya. Tapi banyak yang bilang di Twitter itu kayak
malah menyalahkan dari gurunya itu loh, kok malah dicontohkan. Soalnya kan sapi ini pemakan herbivora, ya Ya. herbivora pemakan rumput-rumputan gitu ya dok. Tapi dari Twitter itu kayak menyalahkan dari si dokter, si gurunya tadi itu yang mengajarkan sapi makan martabak itu. Jadi kalau sebenarnya itu dari sapinya sendiri itu memang boleh atau sebaiknya jangan gitu kalau menurut dokter. Karena kan Ya kembali lagi kalau menurut saya sih, kalau menurut saya ya, ya, karena itu makanan manusia ya, dikembalikan ke fitrahnya, ya, ke kebiasaan dari si sapi aja. Jadi karena sapi itu hewan herbivora ya, makanan utama dia rumput-rumputan. Kalau hanya dikasih sesekali waktu ya tidak masalah. Artinya itu menjawab bahwa dikasih martabak pun nggak apa-apa. Karena sapi ya suka dan itu tidak menimbulkan masalah kesehatan buat sapi karena hanya diberikan sekali dua kali. Tapi kalau terus menerus mungkin ya bisa menimbulkan tadi bahan-bahan yang kadar proteinnya tinggi itu bisa menyebabkan salah satu penyebab sapi kembung ya bisa ya selama itu masih wajar dan jarang diberikan saya kira sih tidak ada masalah cuman ya memang kita sebagai pelaku medis di sini secara medis mengembalikan fitrahnya sapi ya itu pemakan rumput-rumputan bukan pemakan segala ya, seperti kita bisa makan rumput bisa makan daging bisa makan kedua-duanya atau sembarang dimakan itu tapi ini kalau kan ada juga nih dikasih kayak wafer bekas dari pabrik-pabrik, terus roti-roti gitu, boleh apa nggak boleh dok buat boleh sapi itu? boleh karena dia memang sumber dari uh, karbohidrat yang diharapkan ya sebagai pengganti bahan baku makan ya, dan apalagi limbah-limbah yang tidak bermanfaat bagi manusia biasanya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Cuman kembali lagi kadarnya itu harus disesuaikan minimal atau maksimal bisa diterima sapi berapa persen sih paling banyak ya 5% atau berapa ya sangat kecil lah sebenarnya Berarti gitu bisa dibuat comboran juga ya, dicampur pakai ampas, dicampur bisa pakai konsentrat gitu. bisa asal itu imbangannya jangan terlalu melebihi takaran karena ya tepung roti tepung wafer itu ya gitu. Kembali lagi bahan penyusun utamanya juga dari gandum gitu. Nah, cuman ya memang sudah ditambahi berbagai macam obat-obatan ataupun bahan makanan lain yang istilahnya bisa menyebabkan permasalahan kesehatan kalau diberikan terlalu banyak. Tapi kalau bisa, coba bisa sebagai bahan baku alternatif untuk pakan ternak kita, walaupun itu bukan semestinya untuk sapi, tapi sapi pun bisa. Kalau ini ciki itu kan biasanya pakai ada dari pabrik, dikasih Ya, ciki-ciki di-reject itu. ya. Barang reject kan. sama. Seperti semua snack itu kan kembali lagi. Tapi Bahan kan baku. ada kayak MSG-nya itu buat sapi itu gimana? Oh, kalau MSG-nya juga, ya memang sudah, menurut saya sih sudah disebutkan tadi, selama jumlahnya nggak melebihi takaran yang seharusnya, saya kira tidak menimbulkan masalah. Karena ya sudah diukur ya berapa persen dari total konsum yang ada paling tidak sampai menyebabkan hal-hal yang di luar kebiasaan sapi ini kecuali ekstrim ya Ya. dikasih 30% dari kebutuhan sapi limbah roti semua wah itu ya mungkin melebihi kadar yang dianjurkan dan ya sangat berbahaya karena ya itu bukan makanan sapi. Itu juga bisa ke pencernaan juga ya dengan Iya bisa nanti masalah di pencernaan ya ujung-ujungnya kembung itu tadi bisa akhirnya bisa menyebabkan fatal buat sapi. Tapi kalau misal untuk mungkin kalau pakai snack gitu untuk memperkecil biaya
pakan mungkin ya dok ya. Ya, karena di saat kayak kemarin kelangkaan jagung ya di lapangan itu banyak peternak ya, walaupun eh, untuk peternak sapi sih saya kira memang belum banyak membutuhkan sekali, karena jagung kan hampir 50% dari ransum pakan unggas terutama ya, itu sangat vital ya. Kalau jagung nggak ada akhirnya banyak menggantikan ke bahan-bahan alternatif lain ya, tentunya tepung roti atau tepung wafer diberikan, tapi ya itu tadi kembali lagi porsinya tidak melebihi dari 10%, itu nggak sampai, paling berapa persen. Mensubstitusi sebagian kecil aja, jadi tidak semuanya dari tepung wafer atau ciki-ciki ataupun roti-roti yang di reject ya. Jadi itu mungkin penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih dok atas informasinya dan juga atas pembahasan yang sedang marak akhir-akhir ini. Mungkin teman-teman nih ada pertanyaan bisa ditanyain di komen atau langsung chat kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin kita terus. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.